bersama saya Karsa di episode podcast kali ini. Saya mengundang beberapa sumber yang keren-keren nih. Terima kasih telah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas teks hikayat yang sudah kita jadikan cerpen yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Nah, sekarang bolehkah kalian perkenalkan diri masing-masing? Perkenalkan, nama saya Finansia. Saya absen 35. Perkenalkan, saya Garnet, absen 14. Perkenalkan, saya Rafan, absen 23. Perkenalkan, saya Rafiq Mahfud, absen 29. Perkenalkan, saya Gaby, nomor absen 12. Nah, kalian gimana nih kabarnya sekarang? Baik. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu, boleh langsung dibacain aja cerpennya. Jadi dari Hikayat Indra Bangsawan ini, itu ceritanya ada di sebuah kerajaan. Nah, Raja Indra Bungsu itu mempunyai anak kembar yang namanya Syahpri dan Indra Bangsawan. Kedua anak lelaki ini tuh mendapatkan kasih sayang yang penuh dari sang raja. Mereka tumbuh sebagai pemuda yang baik, tangguh dan sakti. Pada suatu waktu, Raja Indra Bungsu mulai bingung siapa di antara kedua anak lelakinya yang akan menggantikan dirinya sebagai seorang raja. Hingga suatu malam, raja bermimpi dengan bulu perindu, yaitu semacam alat musik yang memiliki suara merdu. Raja sangat terpesona dengan bulu perindu, sehingga sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa bulu perindu, ia akan menjadi seorang raja. Kedua anak lelaki raja berangkat untuk mencari bulu perindu. Mereka berdua terpisah dikarenakan badai yang besar. Syahpri berada di sebuah taman dan menemukan gendang. Dalam gendang bersembunyi seorang putri Ratnasari yang diculik oleh Garuda. Nah, Syahpri ini akhirnya menikah dengan putri Ratnasari. Saudara kembar lainnya, Indra Bangsawan, tersesat dalam gua yang berpenghuni raksasa perempuan. Karena ketangguhan dan kesaktian yang Indra miliki, raksasa akhirnya dapat ditaklukkan oleh Indra. Raksasa akhirnya memberikan jimat untuk Indra, dan dalam perjalanannya Indra mendapatkan seorang istri sebagai hadiah sayembara yang ia menangkap. Indra juga berhasil mendapatkan bulu perindu. Ketika Indra dan istrinya pulang ke negerinya, mereka diserang oleh buraksa hingga mereka sakit keras. Mendengar hal itu, Syahpri menyusul saudaranya dan membawa pulang untuk diobati hingga sembuh. Indra mendapatkan tahta sebagai raja karena mampu membawa bulu perindu pulang. Sebagai balas budi, Indra memberikan ajimat kepada saudara kembarnya yang bisa digunakan untuk membangun kerajaan dan semua perlengkapannya. Seiring berjalan waktu, kedua negara hidup dengan damai dan saling membantu. Itu sih ceritanya. Wah, keren banget sih teks hikayatnya. Oh iya, setauku teks hikayat itu ada unsur intrinsiknya ya? Ada dong. Jadi unsur intrinsi itu ada 6 biasanya. Apa aja tuh, boleh disebutin nggak? Boleh banget. Ada tema, alur, amanat, tokoh, watak, dan sudut pandang, dan gaya bahasanya. Wah, baik juga ya berarti. Kalau dari teks hikayat yang tadi, adanya unsur apa aja tuh? Yang pertama nih, yang paling utama, yaitu tema. Kalau dari teks hikayat ini, dia mengambil tema kerajaan. Terus ada lagi alurnya. Teks hikayat ini pakainya alur maju, soalnya urutannya itu ceritanya runtut. Oh. Terus yang ketiga ada amanat. Nah, dalam teks ini banyak banget sih amanat yang bisa kita simpulin. Tapi saya ambil beberapa aja ya. Oke, nggak apa-apa kalau semua, nanti durasinya malah kelamaan. Jadi teks hikayat ini ngasih tahu kita kalau kebersamaan, keberanian, dan saling tolong-menolong itu pasti akan membawa kepada kebaikan. Gila sih, teks sesingkat itu amanatnya dalam juga ya. Terus ada lagi nih, ada tokoh-tokohnya. Yang pertama Indra, Raja, dan terakhir si Syahpri. Terus ada lagi watak-watak dari masing-masing tokohnya. Dan yang terakhir gaya bahasanya. Kalau dari teks hikayat ini, gaya bahasanya ada majas metafora. Apaan tuh majas metafora? Jadi majas metafora itu kalimat yang pemakaian katanya tidak sesuai dengan arti sesungguhnya. Kalau dalam teks hikayat tersebut ada raja bermimpi tentang bulu perindu. Nah, yang jadi metaforanya itu adalah bulu perindu ini. Soalnya itu bukan arti sebenarnya. Oh, paham. Oh iya, setauku teks hikayat itu juga punya struktur ya? Ada juga sih, tapi aku masih belum paham juga strukturnya. Oh, unsur yang awkward ya? Iya, kayaknya. Tahu nggak awkward itu apa?
Apaan tuh? Awkward itu singkatan dari abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Singkatan aja sih biar gampang ngapalinnya. Gila, pantas kamu ngafalnya cepet pakai singkatan gitu ternyata. Sekalian dijelasin dong arti dari masing-masing strukturnya. Gampang. Yang pertama abstraksi. Jadi abstraksi itu inti cerita yang dikembangin jadi peristiwa-peristiwa gitu. Kalau di teks hikayat yang tadi si abstraksi ada di paragraf 1. Terus yang kedua ada orientasi. Itu yang isinya pengenalan tokoh gitu ya? Betul. Jadi orientasi kayak informasi latar dari ceritanya gitu. Kalau di teks hikayat yang tadi orientasinya ada di paragraf 2 nih. Terus ada lagi struktur yang paling asik nih, yaitu komplikasi. Itu pasti bagian ribut-ributnya. Yoi, biasalah. Kalau nggak ribut nggak asik. Gak asik gitu kayak kenal ya. Kalau di teks hikayat yang tadi komplikasinya ada di paragraf 3. Next ada evaluasi. Banyak yang ketuker nih sama resolusi. Iya loh, masih suka kebalik-balik aja. Kan? Jadi kalau evaluasi itu penyelesaian atau jalan keluar dari suatu masalah. Nah, kalau resolusi itu pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang udah diceritakan. Oh, ini yang biasanya ada pas konfliknya udah mereda itu kan ya? Nah, tuh tahu. Biasanya disebutnya bagian pemecahan masalah. Kalau si evaluasi ada di paragraf 4, sedangkan yang resolusi ada di paragraf 5. Pantes suka kebalik-balik, mirip betul ternyata. Terus yang terakhir nih, bagian koda. Udah pada tau lah ya koda itu. Tahu dong yang bagian kata-kata penutup itu kan? Yap, fungsinya biasanya buat kesimpulan dan penegasan kembali tentang sebuah pesan. Gila sih, lengkap banget teks hikayat ini. Iya dong. Habis itu masih ada nilai sama kaidah kebahasaannya juga. Nah, jelasin juga dong itu. Nah, itu mah saya juga belum hafal. Sepuh, jelasin dong. Mau yang simpel atau yang ruwet nih jelasinnya? Yang simpel-simpel aja loh. Ntar kalau ruwet kayak hidupmu ruwet. Ya udah nih, jadi nilai-nilai dalam teks hikayat ada 5 nih. Yang pertama, ada nilai moral. Jadi nilai moral ini berkaitan dengan sikap para tokoh, kayak sikap baik atau buruknya. Biasanya suka pada kebalik nih, nilai moral sama nilai sosial. Apalagi tuh yang nilai sosial. Kalau nilai sosial tuh hampir mirip sama kayak nilai moral sikap-sikap gitu. Bedanya kalau nilai sosial itu berkaitan dengan masyarakat sekitar. Oh gitu. Next, ada juga nilai agama dan budaya. Ya sesuai namanya lah. Ya kalau nilai agama berkaitan dengan agama, kalau nilai budaya berkaitan dengan kebudayaan atau istiadat. Terus yang terakhir nilai pendidikan. Ya biasanya melalui upaya pengajaran dan latihan gitu deh. Satu lagi, teks hikayat juga punya kaidah kebahasaannya juga loh. Apalagi tuh banyak amat. Kasih tahu. Jadi kaidah kebahasaan itu kayak ciri khasnya teks hikayat. Dan kayaknya hampir semua teks hikayat punya minimal 2 lah kaidah kebahasaan. Apa aja tuh? Yang pertama ada kata arkais. Itu kata yang udah jarang atau yang udah nggak lazim lagi dipakai di Indonesia. Nah, kalau dalam teks hikayat ini ada beberapa kata arkais nih, kayak buluh yang artinya tanaman rumpun gitu. Terus ada juga ajimat yang artinya jimat. Pokoknya yang kata-kata yang udah jarang dipakai di Indonesia. Lanjut, kaidah kebahasan yang kedua yaitu majas. Dalam teks hikayat ini menggunakan majas metafora. Seperti yang udah dijelasin sama Garnet tadi, majas metafora yaitu ketika raja bermimpi dengan bulu perindu dalam majas ini. Penggunaan kata bulu perindu bukan merupakan arti sebenarnya. Lalu yang terakhir ada konjungsi temporal. Ini konjungsi yang menyatakan urutan kejadian waktu itu ya? Betul, kalau di teks hikayat tadi ada konjungsi temporal seperti akhirnya dan akan. Mantap, lengkap banget ya, dari teks yang pendek ini bisa bercabang-cabang bahasanya. Ya, tapi waktunya udah mau habis nih, padahal masih pengen ngobrolin tentang teks hikayat. Mungkin kita tutup aja podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang bisa sharing ilmu bermanfaat, dan terima kasih juga kepada penonton yang mau mendengarkan podcast kali ini.
Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.